Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah online GB Rock Ministry Sorong. Bapak Ibu yang berada di rumah maupun yang berada di mana saja, mari kita satukan hati dan pikiran kita akan memuji dan menyembah Tuhan saat pagi yang indah ini. Walaupun sekarang kita sedang mengalami proses yang sangat tidak nyaman Bapak Ibu, tapi percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bukti nyata kita masih bisa ada hingga hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi itu semua karena kasih karunia. Untuk itu berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita berdoa. Oh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Kami ada hingga hari ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi itu semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau masih menyertai setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi yang indah ini kami akan datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam kami masing-masing. Hadirlah pada setiap diri kami masing-masing, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu turun memenuhi kami. Oh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan berkata, amin. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga silahkan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hey! Dan perbuatannya yang sungguh ajaib.
Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami, buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tak ada yang bisa kami berikan selain puji dan sembah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
bagimu, Yesus, dengan apa kan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau yang berdiri. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap selamanya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Oh, sungguh Kau hebat, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Yesus, haleluya. Kau Allah yang perkasa, Yesus, tiada yang lain, penuh semarak, semua gemetar mendengar suara-Mu Tuhan. Kau sangat besar, terlebih besar. Kami bangga punya Engkau. Jiwa kami kan memuji, jiwa kami kan menyembah, hanya menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, maka jiwa kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan-Mu. Oh,
Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, kami perlu untuk berharap buat satu pribadi, penguasa langit bumi dan segala isinya, yaitu cuma Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Cuma dalam Engkaulah kami peroleh kepastian. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti-Mu. Tolong kami Bapa dalam perjalanan ini. Karena dunia sedang berada dalam perjalanan terakhir. Menuju pada kesudahannya. Pegang tangan kami semua umat-Mu. Di mana saja kami berada pada saat pagi ini. Lawatan Allah menjamah semuanya tanpa terkecuali. Baik kami di Keiki Yehuda maupun jemaat-Mu. Keluarga per keluarga di rumah masing-masing. Roh Kudus jamah kami. Benamkan kami dalam aliran sungai-Mu Tuhan. Buatlah kami minum sebanyak-banyaknya. Biar kami dipuaskan. Dan tiba saatnya ya Tuhan Kau bicara buat kami. Ajar kami tentang jalan-jalan-Mu, tentang firman-Mu. Supaya dengannya kami dicerahkan. Teguh kokoh iman percaya pengharapan kami kepadamu. Dan aman nyaman pun perjalanan kami. Ketika Engkau memegang tangan kami. Menggendong, mendukung, bahkan menjunjung kami. Sampai kelak kami masuk dalam kekekalan bersama-Mu selama-lamanya. Roh Kudus yang manis kuasai kami semua. Baik yang berbicara maupun yang mendengar. Mampukan kami merenungkan menghayati tiap perkataan firman-Mu. Dan pada akhirnya oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman yang setia dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih Bapa. Sterilkan atmosfer kami semua oleh kuasa darah Yesus. Pegari dengan tembok berapi malaikat-Mu mengawal kami. Dalam Kristus Tuhan firman yang hidup. Yang siap menerima firman Allah, kita katakan bersama amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik kekasih Kristus yang ada di Keiki Yehuda maupun yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom kekasih Kristus, warga kerajaan. Kita sadari sungguh akan segala situasi yang tidak menentu sampai dengan saat ini. Kita sendiri pun tidak ada satupun yang sanggup mereka-reka sampai kapan keadaan yang melanda dunia, bahkan juga melanda bangsa dan negeri di mana kita berada berakhir. Tetapi yang pasti saya percaya kita punya sebuah pengharapan. Dan pengharapan itulah pengharapan yang penuh kepastian. Kita percaya bahwa kita taruh pengharapan kita seperti sauh yang telah dilempar dan ditaruhkan di balik tabir itu. Seperti kata kitab Ibrani. Dan itu menjadi pertanda kita menjadi orang-orang yang tidak perlu ragu-ragu akan perjalanan hidup ini. Betapapun tantangan datang menghadang, betapapun badai datang menerjang, betapapun masalah dan persoalan datang beruntun menghadang perjalanan kehidupan kita. Di dunia tempat tumpangan yang penuh kefanaan ini, tiada seorang pun akan terbebas dari masalah dan persoalan. Mari biar kita terinspirasi pada saat pagi hari ini melalui sosok yang kita kenali kelak lewat bacaan kita sebentar. Sehingga kita betul-betul dapat merenungkan kalau dia bisa, semestinya kita pun berkata, kita bisa di dalam Tuhan. Lukas pada pasal 7 ayat 1 sampai ayat 15. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian kebenaran firman. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus,
ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Dan berbahagialah kita yang tidak saja cuma membaca dan mendengar, tapi merenungkan, menghayati dan melakukannya dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Saudara kekasih Kristus, ada sosok-sosok sentral di luar Kristus lewat kehadiran Kristus, baik di Kapernaum maupun juga di tempat di desa yang bernama Nain. Dan sosok-sosok ini dengan segala keberadaan kehidupan mereka yang terekspresi nyata lewat bacaan tadi, saya percaya akan membuka sebuah tabir yang begitu luar biasa, seringkali menutup banyak orang dalam pandangan dan penglihatannya menghadapi masalah dan persoalan, termasuk katakanlah segala impact, segala dampak dari virus corona yang sedang melanda dunia, melanda bangsa, melanda negeri kita. Seringkali saat kita alami kesenangan dan kemapanan, nyaris kita tidak butuh pertolongan orang lain. Kita beranggapan segala sesuatu yang ada pada kita cukup, bahkan bisa saja berlebihan. Menyedihkan, dalam kondisi yang demikian justru banyak orang ikut mengabaikan untuk tidak menaruh pengharapan kepada satu pribadi, yaitu Kristus Tuhan. Lagi-lagi atas nama kenyamanan dan atas nama kemapanan. Tapi situasinya menjadi berbeda ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah dan persoalan. Ketika dihadapkan dengan ketakutan demi ketakutan yang pada hari-hari ini melanda seluruh dunia, melanda bangsa kita, melanda daerah kita, melanda negeri di mana kita berada. Saya sangat percaya semua orang membutuhkan pertolongan. Siapapun Anda, orang berada maupun orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang kaya maupun orang yang miskin, hina dan papa. Yang berkuasa maupun rakyat jelata.
Kita semua membutuhkan dan berharap pada pertolongan. Ini dia saudaraku. Tapi bagi kekristenan ada sebuah kekhususan saudaraku. Semestinya dalam keadaan apapun, kapanpun dan dimanapun kita berada saudaraku, totalitas hidup kita mestinya kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan cuma dikala kita susah, cuma dikala ada derita, dikala kita sakit, dikala ada masalah, dikala ada pergumulan. Totalitas hidup kita harusnya kita serahkan kepada penguasa langit bumi dan segala isinya, kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Tuhan secara total. Tahukah saudara kekasih Tuhan, totalitas keberserahan kita kepada Tuhan itulah yang disebutkan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, waktu kita berserah diri secara total dalam keadaan apapun, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita serahkan total kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah merupakan ekspresi kita untuk mewujud nyatakan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 menulis, ibadah yang sejati itu ialah ketika kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Ini kemudian meluruskan cara pandang umat percaya bahwa ketika kita merasa yang disebut dengan ibadah sejati itu berarti ibadah di hari Minggu di gedung-gedung ibadah atau ibadah di rumah-rumah, di komsel-komsel. Bukan saudaraku, itu adalah sebuah aktivitas wujud penjabaran dari hakikat ibadah yang sejati. Alkitab dengan sangat jelas mencatat, sekali lagi, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Saya percaya menjadi sebuah keniscayaan apabila kita kemudian hidup dalam kebenaran Roma 12 ayat 1 tadi, di mana kita secara total berserah kepada Yesus, maka Tuhan pasti turun tangan atas setiap masalah dan persoalan kita. Ingat hadirnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan kehidupan terhadap satu objek ataupun subjek yang sedang kita gumuli, di mana kita bersyafaat kepada mereka, maka dengarkan baik-baik. Tuhan itu ada punya momentum waktu. Tuhan itu ada punya momen. Pengkhotbah berkata Allah berkarya indah pada waktunya. Berarti ada momentum-momentum bagi Tuhan untuk menyatakan kehadirannya, turun tangannya Tuhan buat siapapun kita dalam apapun yang kita gumuli. Jika waktu bagi Tuhan ini saudaraku untuk berinisiasi melawat saudara dan saya, dengarkan baik-baik, waktu Tuhan melawat saudara dan saya karena inisiatifnya Dia. Sekali lagi, karena inisiatifnya Tuhan, maka itulah yang disebut dengan waktu kairos. Ya. Itulah yang disebut dengan waktu kairos, waktu Allah melawat seseorang. Haleluya. Tapi ketika kita sudah berketetapan hati dan percaya kepada Dia, setelah inisiasi dari Tuhan melawat saudara dan saya, kita punya sebuah perjumpaan pribadi dengan Dia dan kita diubahkan Tuhan. Lalu kita kemudian mulai bertumbuh, happy dengan Tuhan, sukacita dengan Tuhan, berbahagia sekali pada awal-awal perjumpaan itu. Kita terhubung dengan Dia dalam suasana yang begitu manis dan indah. Saudaraku, ingat baik-baik. Kemudian ada saat-saat kita merasa seperti kita begitu jauh dari Tuhan. Tapi ada saat-saat kita merasa sepertinya kita dekat. Jangan keburu kita kemudian membuat simpul-simpul yang salah.
Yaitu bahwa kalau kita merasa seperti Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan telah meninggalkan kita. Ingat, dia omnipresent. Dia maha hadir, hadir kapanpun dan dimanapun saudara dan saya berada. Haleluya, ya, haleluya. Semuanya ini akan terpulang pada bagaimana intensitas hubungan kita, kualitas hubungan kita dengan Bapa di sorga dalam nama Yesus. Dan hubungan ini kita jumpai dengan sangat indah sekali lewat bacaan tadi di Lukas pada pasal yang ke-7. Poinnya yang kita pingin untuk cari jawaban dan jalan keluar ketika kita dikelilingi dan dikerumuni oleh masalah dan persoalan. Seperti yang dihadapi oleh janda yang ada di Nain, seperti yang dihadapi oleh perwira Romawi itu masalah dan persoalan saudaraku. Sama seperti yang hari-hari ini dihadapi oleh negeri ini, daerah ini, bangsa dan negara, bahkan seluruh planet ini saudaraku. Kita butuh kehadiran Tuhan. Itu sudah pasti. Kita rindu Tuhan turun tangan atas kita. Itu sudah pasti. Pertanyaannya, lalu kapan? Kapan hati Tuhan tergerak turun tangan buat saudara dan saya mengatasi masalah dan persoalan? Saya pahami dan saya mengerti. Kita tidak saja kemudian merasa seperti ketakutan terhadap virus corona, tetapi kita mulai berikhtiar dengan sangat luar biasa terhadap segala dampak, impactnya ke depan. Saya paham, saya mengerti. Begitu banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan. Saya paham, saya mengerti. Yang ojekan pun juga kehilangan nafkah. Yang buruh bangunan pun juga kehilangan nafkah. Bagaimana menghidupi rumah tangga dan keluarga, anak istri. Saya paham. Denyut nadi kesusahan itu saudaraku sepertinya melingkari bahkan mengikat begitu banyak orang pada hari-hari ini di mana saja di seantero planet ini. Ketakutan apalagi dia begitu luar biasa memberikan tekanan beban yang sangat berat dan membuat rasanya pengharapan kita nyaris tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya lewat bacaan tadi saya mengajak saudara kekasih Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, umat warga kerajaan di rumah-rumah, maupun juga siapa saja yang sedang mengikuti khotbah lewat online ini. Dengarkan baik-baik, ada kiat-kiat jitu yang kita temukan dalam Lukas pasal 7 untuk membantu saudara dan saya, membantu warga kerajaan. Bukan saja sekedar membantu, dia bisa menjadi tiang-tiang penyangga yang kita yakini sungguh untuk membuat Tuhan turun tangan buat masalah dan persoalan yang kita hadapi. Kita lihat ayat yang kedua. Lukas pasal 7. Setelah Yesus selesai, ya di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Hampir mati loh saudara. Keadaannya seperti banyak orang yang sekarang tertular virus corona. Dan mereka sedang sekarat juga hampir mati. Kita pun seringkali ketika terjepit dengan masalah dan persoalan, kita juga merasa hampir mati. Lalu bagaimana supaya Tuhan turun tangan? Ayat 2 ini memberitahukan kepada kita bagaimana kita bersikap. Tuhan pasti turun tangan yang pertama saat kita punya sikap hati yang mau menghargai orang lain. Lewat ayat 2 ini kita temukan bahwa ketika kita punya sikap hati yang mau menghargai orang lain, Tuhan pasti turun tangan. Ketika kita mau bersyafaat buat orang lain, ketika kita mau mengambil beban dan memikul beban, ingat Simon dari Kirene ikut memikul salib itu. Kalau kita bedah dalam pemahaman nalar dan logika yang sempit ini, ketika kita yakin dan percaya bahwa salib itu adalah
simbol daripada dosa, lalu mungkinkah Simon orang Kirene itu untuk sesaat juga memikul dosa-dosa kita? Saya tidak mau bawa saudara ke sana. Saya pun juga tidak akan membuat pernyataan apapun tentang itu. Sebab Kristuslah yang telah mengambil alih segala salah dan dosa kita. Dan dia memikulnya sampai dia dipakukan di kayu salib Golgota. Kita kembali ke sini di ayat 2. Punya sikap hati yang mau menghargai orang lain. Yang dihargai oleh perwira ini adalah hambanya. Sekali lagi, perwira Romawi ini menghargai hambanya. Budaknya, saudaraku. Kalau bawahannya mungkin lain. Tapi dibilang hambanya, orang suruhannya, saudaraku. Kalau hari ini, mungkinkah atmosfer dan nilai-nilai ini sedang juga bertumbuh subur di dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan umat kekasih Kristus, saudara dan saya. Saya cuma mau beritahu fakta yang terdapat kita tampik dan kita pungkiri. Ini zaman edan. Ini zaman now. Zaman di mana mempertahankan harga diri, prestasi dan prestise itu kemudian ternyata menyingkirkan sikap penghargaan kita kepada mereka yang punya status sosialnya rendah. Di sekitar kita tidak usah yang lain-lain jauh-jauh. Seringkali saudara kekasih, di hari-hari terakhir ini banyak orang kemudian karena mempertahankan harga diri, prestasi dan prestise yang dia punyai, dia kemudian menyingkirkan sikap penghargaannya, penghormatannya kepada orang lain yang barangkali punya status sosialnya rendah. Dengarkan kekasih Kristus, dengarkan orang percaya kepada Tuhan di kota Sorong, bahkan di mana saja ikut menyaksikan khotbah online ini, saudaraku. Dengar, penghargaan atau apresiasi kita kepada siapapun itu tidak bisa ditakar dari berapa gaji yang kamu beri kepada orang yang menjadi hambamu, kepada pembantu rumah tanggamu, kepada pegawaimu. Dengarkan itu baik-baik. Ya. Sekali lagi saya ulangi, penghargaan tidak bisa ditakar dari gaji yang kita berikan kepada siapapun yang barangkali punya status sosialnya rendah. Tidak, sebab penggajian itu hasil sebuah negosiasi. Ketika mana orang yang dipekerjakan itu dia setuju, kita menyampaikan opsi, dia setuju, lalu terjadilah hubungan kerja. Itu berbeda, saudaraku. Yang diminta Tuhan lewat kebenaran ini, yaitu apa? Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berikan perhatian. Sama seperti perwira ini memberi perhatian kepada hambanya. Ada satu kata yang luar biasa saya simpulkan dari ayat 2 ini. Lihat di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Apa sih kata kunci itu? Saya percaya perwira ini sangat mengerti makna terdalam dari kesetaraan. Jemaat katakan kesetaraan. Kesetaraan. Haleluya. Kita lihat dulu bagaimana memahami kesetaraan ini lewat denyut nadi. Ekspresi seorang yang bernama Ayub. Dalam keadaan sekarat, dia menyatakan kepada Tuhan tentang hal ini. Ayub 31 ayat 13 sampai 15. Lihat, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Lihat ayat 15. Bukankah ia Tuhan yang membuat aku dalam kandungan,
membuat orang itu juga, budakku itu juga dalam kandungan. Wow, ini esensi terdalam dari Ayub yang memahami apa itu kesetaraan. Bukankah Tuhan yang membuat aku dalam kandungan, membuat juga orang itu, budak itu, hamba itu dalam kandungan? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Ini dia saudaraku. Kalau kita menggunakan kacamata kesetaraan dalam menghargai siapapun, termasuk orang-orang yang barangkali termarginalkan dalam status sosial, maka saya percaya Tuhan pasti tergerak turun tangan dalam menghadapi masalah dan persoalanmu. Dengarkan kekasih Kristus, hari-hari ini pun ada banyak tuan dan nyonya yang gagal dalam hal menghargai seseorang. Kenapa? Karena mereka berawal dari kegagalan menentukan titik awal hubungan itu. Starting point hubungan itu. Mereka gagal menentukannya. Dari mana memulai? Mereka gagal karena mereka memulai dari dirinya. Sekali lagi kekasih Kristus. Banyak orang gagal dalam menghargai seseorang karena dia memulainya untuk mengukur standar penghargaan itu dari dirinya. Berbeda kalau memulainya dari Tuhan, seperti Ayub tadi, menjadi berbeda saudaraku. Maka langit tidak terus-menerus menjadi tembaga dan bumi pun tidak pernah menjadi besi. Berkat Allah, campur tangan, turun tangan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Lihat Roma pasal 8 ayat 15. Kita lihat apa yang dikatakan di sana. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Siapapun kita hari ini, tanpa memandang latar belakang sosialnya, tanpa memandang latar belakang ekonominya, status kedudukan pangkat jabatannya, harta kekayaannya, dengarkan baik-baik. Siapapun Anda yang percaya kepada Kristus, yang ada di tengah-tengah masalah dan persoalan, kamu dan kita semua, waktu kita berseru pasti sama dengan satu kata. Tidak ada yang berbeda. Kita tidak bilang, ya Bapa dari Tuanku. Tidak. Hamba dari perwira Romawi pun pasti dia tidak akan bilang hamba dari Tuanku perwira Romawi. Tidak. Kita semua seperti satu paduan suara. Dalam satu simfoni rohani yang indah, kita akan berkata, ya Aba, ya Bapa. Baik yang berpangkat tinggi, yang berpangkat rendah, yang berkuasa, rakyat jelata, si cantik, si buruk rupa, semua kita gunakan satu istilah. Kita berteriak, ya Aba, ya Bapa. Kalau semua kita dengan lapisan sosial, status sosial yang berbeda-beda, bisa berseru ya Aba, ya Bapa, dengan kata yang sama, kepada pribadi yang sama, itu karena kita punya kesetaraan. Haleluya. Yang kedua, kapan Tuhan turun tangan atas masalah dan persoalan kita? Yang kedua, dengarkan. Ketika kita sadar dan kita mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi ketika kita sadar dan kita mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Lihat ayat 6b sampai ayat 7a dari Lukas pasal 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahmu. Rumahku. Next.
Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Lihat, mari kita renungkan. Perwira Romawi ini barangkali belum dibaptis. Barangkali belum dibaptis. Dia bukan juga seorang pengikut Kristus yang setia sebelum perjumpaan dengan Tuhan. Cuman dia tahu saja dari berbagai cerita dan kesaksian bahwa sosok yang satu itu sanggup menyembuhkan. Tapi dengarkan baik-baik saudaraku pengajaran ini. Kedangkalan bahkan kebodohan perwira Romawi ini. Sekali lagi, kedangkalan bahkan kebodohan rohani perwira Romawi ini ternyata diperhitungkan Yesus untuk meresponi harapannya. Luar biasa. Saya ulangi supaya kita tangkap baik-baik. Ternyata kedangkalan dan kebodohan rohani dari perwira Romawi ini, ya, itu diperhitungkan oleh Tuhan untuk Tuhan responi kebutuhannya. Di mana kedangkalan dan kebodohan rohani? Coba lihat kembali lagi pada ayat 6 bagian B. Apa yang terjadi di sana? Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Next. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Bodoh sekali ini. Yesus mau datang ke rumahnya. Dia dangkal berpikir. Pribadi yang mau datang ini pribadi yang penuh dengan kasih. Yang mau menjawab apa kebutuhan dia. Tapi coba lihat, Tuhan perhitungkan itu. Tuhan perhitungkan kedangkalan, bahkan saya katakan kebodohan rohaninya ini. Dan Tuhan meresponi kerinduannya. Saya percaya saudaraku pasti ada sesuatu yang ilahi bekerja dalam diri sang perwira ini. Sehingga perwira yang dapat mengerti sehebat apakah sosok Yesus itu. Oke, kasih Kristus hari-hari ini. Mungkin kita pun juga merasa Tuhan, beta tidak layak. Kehidupanku tidak layak di hadapan Engkau. Tidak layak Tuhan. Tapi saya mau beritahu buat saudara, di balik rasa ketidaklayakan itu, kerinduan kita untuk kehadiran Tuhan masih tetap ada. Saya percaya Tuhan jauh lebih mengerti apa kebutuhan saudara dan saya. Dan Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Kalau perwira tadi, saya katakan dia bisa dapat menangkap dan mengerti sehebat apa sosok Yesus yang sedang dia perlukan. Betapa lebih saudara dan saya. Saya percaya perwira yang disadarkan di hadapan Tuhan bahwa dia juga adalah hamba. Saya ulangi lagi bacaan ini supaya kita tangkap baik-baik. Ayat 6b. Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. 2 kali dia bilang, saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Artinya perwira ini disadarkan di hadapan Kristus begini. Kau perwira, kau juga adalah hamba. Kau tidak beda dengan hambamu yang sedang sekarat di rumahmu. Nah, wow, luar biasa. Di titik ini, jiwa perwira ini saya percaya sedang digenjot oleh rohnya untuk bersegera melakukan apa yang Tuhan rindukan dari kita. Yang Tuhan cari dari kita. Apa sih yang Tuhan rindukan dan cari dari kita? Yang dia kehendaki, yang dia cari adalah worshiper. Penyembah yang menyembah dia dalam roh dan dalam kebenaran.
Tahukah saudara, saat seseorang mengakui derajat ketidaklayakan di hadapan Kristus, itu merupakan sebuah bukti dan wujud pengakuan yang sesungguhnya tentang kebesaran Kristus, dan itulah penyembahan. Sekali lagi, umat kekasih Kristus, waktu kita mengakui ketidaklayakan kita seperti perwira ini di hadapan Tuhan, lagi-lagi di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan kita menyatakan ketidaklayakan kita. Ini aku Tuhan, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Saya mau beritahu, kata-kata menghinakan diri kita di hadapan Tuhan itu sesungguhnya merupakan bukti pengakuan kita bahwa Dia yang ada di hadapan kita, Kristus Tuhan, patut disembah, dan itulah penyembahan kita. Haleluya. Ingat, lakukan itu saudaraku. Yang ketiga, bagaimana lagi supaya Tuhan turun tangan dalam menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi sekarang ini? Kita lihat, Tuhan pasti turun tangan saat Tuhan temukan iman yang sejati pada saudara dan saya, bukan iman yang palsu. Poin ketiga, saat Tuhan temukan pada kita iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Coba lihat ayat 7b sampai ayat 8. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perhatikan saudaraku dua bagian ayat bacaan tadi. Dengarkan baik-baik. Pernyataan sang perwira ini merupakan ekspresi iman yang unik. Iman yang unik. Tetapi katakan saja sepatah kata, Tuhan Yesus, maka hambaku itu akan sembuh. Oh, ini iman yang sangat unik sekali. Pernyataannya termasuk di ayat 8, itu seakan-akan dianggap seperti membuang kesempatan yang indah sekali. Sebab bukankah Yesus serius untuk datang ke rumahnya? Hari ini pun Tuhan Yesus serius mengunjungi saudara dan saya. Mau datang kepada kita. Tapi Tuhan juga suka sekali. Ya. Tuhan itu suka melihat iman yang unik itu yang muncul pada saudara dan saya. Tuhan suka sekali keunikan rohani yang sedemikian. Kenapa saudaraku? Coba lihat lagi ayat yang ke-7b. Lihat, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, Tuhan Yesus mau intervensi dari sorga itu. Tuhan mau begini, bukan ditarik oleh kemampuan nalar dan logika kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tunggu dari kita. Tuhan pingin dia melihat bahwa waktu kita rindu, turun tanganlah Engkau atas kami. Tuhan pingin itu ditarik, bukan oleh kemampuan nalar dan logika kita. Minggu lalu kan saya sampaikan bagaimana Bartimeus menghentikan langkah Yesus. Cara menarik perhatian Tuhan. Yang Tuhan mau itu apa? Yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan. Kalau kita mau menarik perhatian Tuhan, harus ditarik oleh iklim rohani dan kesuburan rohani. Bagaimana sih pendeta iklim rohani dan kesuburan rohani? Kenapa saya pakai istilah ini? Saudara, kawasan tropis adalah kawasan yang sering kali mendapatkan curah hujan yang luar biasa normal. Dan itu membuat kawasan tropis adalah kawasan yang subur. Kenapa? Sampai hujan itu turun.
Sepertinya Tuhan cuma memberikan prioritas pada kawasan tropis. Saya mau beritahu, karena iklim tentunya, karena kesuburan tentunya. Setiap awan yang tentunya menurut ilmu pengetahuan mengandung butiran-butiran air yang jatuh kelak sebagai hujan. Melewati kawasan tropis itu biasanya pepohonannya tinggi. Pohon-pohon yang tinggi besar-besar yang menghijau itu semuanya selalu membuat tertahan itu awan. Itu biasanya. Silakan mungkin pelajari ilmu alam atau apa sejenisnya, Anda akan menemukan. Dan itulah yang menahan dan kemudian membuat guyuran hujan turun terus menerus dan menyuburkan. Kita punya musim. Ada musim dengan Tuhan. Ada iklim dengan Tuhan. Dan iklim dan musim itu akan menentukan kesuburan rohani. Bagaimana caranya saudaraku? Lagi-lagi hubungan kita dengan Dia. Dengan modal iman sebagai tiang penyangga. Lalu dalam hubungan kita dengan Dia, dalam keintiman kita dengan Dia, setiap saat kita terhubung dalam doa, pujian dan penyembahan. Itu ibarat pohon-pohon yang tinggi di daerah tropis yang menahan, membuat awan yang membawa butiran-butiran air tertahan dan mencurahkan hujannya. Dan hujan-hujan itu adalah hujan-hujan berkat. Orang lain bernyanyi, sudah menetes berkat-Mu. Tapi saya ajar kita, tidak. Sudah mengalir berkat-Mu. Melimpah berkat-Mu. Hidup ini saja merupakan sebuah kekhususan berkat yang luar biasa. Ingat itu saudara kekasih, kita tidak bisa menarik yang namanya uluran tangan Tuhan lewat kemampuan nalar dan logika kita. Itu hanya bisa ditarik oleh iklim dan kesuburan rohani pribadi saudara dan saya. Ayat yang ke-9 coba kita loncat. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, saya mengajak kita untuk sesaat merenungkan ayat ini. Yesus berkata, iman sebesar ini, perwira Romawi ini, tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wow, berarti tidak mudah. Kita dengan gampang melabelkan diri kita bahwa kita orang-orang beriman. Benarkah? Tentu saya tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Tapi biarlah mari kita dibawa larut dalam kebenaran firman Allah untuk kita merenungkan. Bayangkan iman sebesar yang dipunyai dan ditemukan Yesus pada perwira ini. Yesus katakan tidak pernah dia jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kita butuh perenungan ulang karena kita bilang kita orang beriman. Ya. Di tengah-tengah situasi suasana yang lagi melanda dunia, satu kalimat yang biasa saya suka bilang begini. Ya. Iman itu muncul bak saudara dan saya tercemplung dalam keputusasaan, menemukan mutiara saat kita tercemplung dalam keputusasaan. Iman akan teruji dan terlihat ketika kita terkurung pada masalah dan pada persoalan. Kalau begitu, di level mana kita butuh perenungan tentang kualitas iman kita, tentang ukuran iman kita di tengah-tengah suasana yang kita hadapi ini.
Bagaimana kita merenungkannya? Sehingga betul-betul ambillah sekelas perwira Romawi ini, kita punya iman itu. Saya cuma mau menceritakan bagaimana negosiasi Abraham dengan Tuhan. Waktu Tuhan bilang begini, Abraham, saya akan habisi Sodom dan Gomora. Abraham sayang. Abraham bukan sayang Sodom dan Gomora. Abraham tahu keponakannya dan keluarganya ada di sana. Lot, istri, anak-anaknya ada di sana. Abraham melakukan negosiasi. Anda akan baca dalam Kejadian pada pasal 18. Tuhan bilang, saya musnahkan mereka semua. Abraham mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham bilang pertama begini, Tuhan, kalau ada 50 orang benar saja di Sodom dan Gomora, apakah engkau memusnahkan negeri itu? Tuhan bilang, Abraham, kalau 50 orang benar saya temukan di Sodom dan Gomora, saya tidak akan memusnahkannya. Wah, Abraham ternyata terus menawar lagi. Kalau kurang 5 saja bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan temukan 45 orang benar di sana bagaimana? Tuhan bilang, Abraham, ada 45 orang benar, saya pun tidak akan memusnahkan. Abraham pasti penasaran, Tuhan, kalau begitu kalau ada 40 orang benar bagaimana? Tuhan bilang sama. Kalau ada 40, saya tidak musnahkan. Abraham tawar lagi, Tuhan kalau begitu, kalau ada 30 orang beriman di Sodom dan Gomora bagaimana? Tuhan bilang kalau ada 30 orang saya tidak musnahkan negeri itu. Abraham penasaran. Abraham minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya tawar lagi Tuhan, kalau ada 20 orang benar bagaimana? Tuhan bilang saya pun tidak memusnahkan Sodom dan Gomora. Kalau ada 20 orang. Padahal di Sodom dan Gomora ada ribuan orang saudaraku. Abraham pada akhirnya tidak berhenti di situ. Satu langkah lagi, Tuhan ampuni saya. Tapi kalau ada 10 saja orang benar di Sodom Gomora, apakah Tuhan membumi hanguskan? Tuhan bilang, Abraham, 10 orang benar, orang beriman di Sodom Gomora saya tidak akan memusnahkan. Tapi waktu Abraham berhenti bernegosiasi di angka 10, Sodom Gomora, api Tuhan turun dan menghanguskan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan cuma memperhitungkan yang namanya Lot, istrinya, 2 putrinya. Berarti terlepas dari kemudian ada sejarah lain pada Lot dan anak-anaknya, berarti bagi Tuhan cuman ada 4 orang beriman, orang benar yang ditemukan Tuhan di Sodom dan Gomora. Kalau kita bercermin tentang kisah ini, mari saudaraku termasuk saya, kita pun bercermin diri pada saat pagi ini untuk mari merenungkan bagaimana kualitas iman kita saudaraku. Wow, saudara kekasih, penting. Karena Tuhan ingin temukan iman sejati pada kita. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya Tuhan turun tangan atas saudara dan saya. Yaitu saat erangan batin kita terkoneksi dengan belas kasihan Tuhan. Itu terjadi pada janda di Nain. Ayat 11 sampai ayat 14, cepat-cepat. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan anak muda itu pun bangkit. Dengarkan saudara kekasih Tuhan, ada masalah lagi. Masih pada pasal 7 Injil Lukas, ada masalah selain di Kapernaum tadi, di Nain. Seorang janda kehilangan putranya sematawayang. Meninggal dunia saudaraku. Tapi kita lihat ada jurus lain yang begitu jitu yang membuat Tuhan turun tangan atas masalah yang dihadapi. Di ayat 12-13 tadi kita lihat erangan batin dari si janda sanggup merobek langit saudaraku. Lihat erangan batin dari janda itu sanggup merobek langit saudaraku. Saya tuntun saudara pelan-pelan di sini. Sama hal, supaya ketika kita dikelilingi dengan masalah dan persoalan, ada rahasia untuk kita bisa sanggup merobek langit. Ketika kita terinspirasi dengan spirit, dengan rohani, dengan keimanan daripada janda ini. Dengarkan, desa atau kota Nain. Nain itu artinya mempesona. Katakan mempesona. Nain artinya mempesona. Tapi hari itu tak ada yang mempesona pada diri janda dan orang di kota pesona itu. Suasana kebatinan kota Nain tidak seperti arti namanya. Ada kesedihan, ada kedukaan. Dan tentu sebagai seorang Yahudi sejati, tangisan daripada janda ini mengharapkan turunnya keadilan Tuhan. Mengapa ia berharap? Karena dia janda dan ini putra sematawayang. Itu membuat dia berharap mati lagi. Jiwanya meradang saudaraku. Dan kita pun pada hari-hari ini jiwa kita pun mestinya meradang. Janda ini jiwanya meradang dan mengingatkan Adonai tentang firman-Nya. Janda ini sedang bilang, Adonai, ingat firman-Mu dalam Yesaya 57 ayat 15. Apa yang dikatakan di sana? Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Terus, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat. Next, orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Janda ini oleh imannya merobek langit. Dan erangan batinnya berkata, Adonai, ingat perkataanmu di dalam Yesaya pada pasal 57 ayat 15. Ingat perkataanmu sampai ayat yang ke-17. Wow, luar biasa. Dan saya percaya langit pun tersobek. Yang terjadi Allah, Tuhan menjenguk dari langit. Tuhan menjenguk dari langit. Karena apa saudaraku? Tuhan sedang melihat hati janda ini remuk, rendah hati, setia, tidak bersungut. Kekasih Kristus, sebelum saya akhiri di hari-hari ini, mungkinkah ada persungutan sedang mencoba menggoda hatimu? Bersungut kepada Tuhan, bersungut kepada siapapun. Saya mau beritahu, Tuhan sangat mengerti derita batinmu. Tuhan sangat mengerti keremukan hatimu. Tapi Tuhan tunggu melihat semua itu kamu sikapi dengan sikap rendah hati. Sikapi dengan sikap yang setia tanpa persungutan. Karena saya mau beritahu buat saudara, saat keadilan Tuhan yang dirindukan oleh janda di Nain tadi, saat keadilan Tuhan turun, percayalah damai sejahtera akan melimpah pada setiap saudara, keluarga demi keluarga. Percayalah damai sejahtera itu pasti datang, bukan saja buat janda yang di Nain serta putranya yang dibangkitkan Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, ternyata damai sejahtera yang datang dari Tuhan, waktu Tuhan turun tangan, membuat
Nain menemukan kembali arti namanya. Nain yang sebelumnya dirundung duka, cahaya pesona menjadi hilang. Sekarang dia menemukan kembali seperti arti namanya, mempesona. Saat sikap keadaan sekeliling kita dengan hati yang remuk rendah, dengan hati yang setia, bukan persungutan, ya, maka percayalah, kota Sorong, tanah Papua, bangsa Indonesia akan kembali menemukan pesonanya. Haleluya. Karena Kristus membuat kita terpesona. Kekasih Kristus, haleluya. Mari renungkan, bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Mari cepat, Bagiku, umat Tuhan di rumah, tepuk tanganmu. hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau ragai hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la-la. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la-la. Hey. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala Nain temukan kembali arti namanya, hapuskan raguku. mempesona. Percayalah saudaraku, Tuhan akan membuat kita terpesona pada waktu Tuhan, ketika Dia memulihkan kita. Haleluya. Jangan takut. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la-la. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tepuk sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, tidak sekedar terinspirasi dengan semua kisah di Kapernaum maupun di Nain, tapi nilai-nilai rohani itu
juga menjadi milik kami. Kami rindu memiliki iman yang unik itu Tuhan. Kami rindu ya Bapa untuk kembali dibuat terpesona akan Engkau yang mempesonakan kami dengan damai sejahtera yang daripadamu. Tuhan tolong kami semua, umat Tuhan di pagi ini yang berada di rumah-rumah, agar kami merenungkan, menghayati dan menjadi pelaku firman-Mu. Di sekeliling kami dihadapkan dengan masalah persoalan besar. Tidak sepele, luar biasa dampaknya yang bisa merenggut begitu banyak sekali jiwa, yang membuat ratus bahkan berjuta-juta jiwa di dunia ini sedang tertular virus corona, termasuk di kota di mana kami berada. Bapa, kami minta ampun atas dosa-dosa kami, khususnya bangsa Indonesia. Dosa-dosa bangsa ini kami minta ampun. Dosa-dosa kami yang ada di tanah Papua, dosa-dosa kami di kota Sorong, dosa-dosa kami gereja-Mu ya Tuhan, dosa-dosa kami umat-Mu ya Tuhan, dosa-dosa kami para pemimpin. Kami minta ampun, kami minta ampun. Kami sadari sungguh seringkali kami mempermainkan-Mu. Kami sadari sungguh seringkali kami menghina mengkhianati Engkau. Bahkan di bangsa ini Tuhan, di mana ada begitu banyak orang seringkali lewat berbagai media yang dapat kami dengar, kami lihat, kami baca, kami temukan, memfitnah, menghina, mencela, mencerca, mencaci maki Engkau Yesus Tuhan. Tapi luar biasa kesabaran-Mu, karena kami percaya Engkau sangat mengasihi Indonesia. Indonesia ada di mata-Mu, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu. Biar terjadi teofani ya Tuhan, buat mereka yang dengan nada sumbang, buat mereka dengan pikiran jahat dan negatif terus menyerang-Mu. Biarlah mereka yang pertama-tama bertekuk lutut dan lidah mengaku Yesus itu Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Termasuk yang berada di kota Sorong, di tanah ini. Bahkan semua orang di bangsa ini, termasuk semua penduduk di kota Sorong, Kau buat kami bertekuk lutut dan kami mengaku Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah negeri ini, pulihkanlah ya Tuhan. Kepada umat-Mu, jemaat-Mu kami berdoa, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Yakinkan umat-Mu bahwa berpengharapan kepada Kristus tidak sia-sia. Di dalam Kristus ada jawaban dan jalan keluar. Di dalam Kristus Engkau pasti menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Akan apapun pergumulan, kami percaya akan hal itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Urapi berkati umat-Mu akan segala keperluan dan kebutuhan di hari-hari yang penuh tantangan ini. Yang lemah Kau berikan kekuatan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang sakit Kau berikan kesembuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa, supaya semua kami bisa punya cerita, punya kesaksian yang hidup tentang Kristus yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus, Tuhan kami. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia, Presiden, para menteri kabinet, semua petinggi-petinggi negara, sampai pada di tingkat daerah, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota Sorong, Ibu selaku Ketua DPRD, dan semua unsur pemerintahan, sipil, militer, Polri. Tuhan urapi berkati. Hikmat Allah turun atas mereka. Kearifan kebijaksanaan Engkau beri. Sehingga dengan apa yang Tuhan taruh, mereka dapat mengemban tanggung jawab ini. Bagi kemaslahatan negeri di mana kami berada, bangsa dan negara di mana kami berada. Kami ikut mendoakan mereka yang berada di garda terdepan.
dalam penanganan virus corona. Para dokter, para medis, perawat semuanya. Belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kasih karunia-Mu turun atas mereka. Pertolongan-Mu turun atas mereka. Kemampuan-Mu Engkau berikan bagi mereka. Perlindungan-Mu Engkau berikan buat mereka. Berkatilah mereka semua. Atas hati-Mu yang Kau taruh pada mereka dalam misi kemanusiaan ini. Keluarga mereka Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu, ini doa kami. Kami percaya bersama Tuhan Yesus sajalah kami cakap menanggung segala perkara dan pasti keluar lebih dari orang-orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kekasih Kristus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biar sukacita surgawi melingkupi kita semua. Bersiaplah jelajahi minggu yang baru yang membentang ke depan. Percayalah akan janji Tuhan. Karpet merah dari sorga pasti digelar. Tuhan tuntun kita semua berjalan di atasnya. Dan sesuai firman-Nya dalam Mazmur 23, berkat itu akan radap, akan mengejar saudara dan saya. Angkat kedua tanganmu, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Melimpah ruah bagai hujan yang deras datang dari tahta Bapa di sorga. Dalam Kristus Tuhan kita sumber berkat satu-satunya. Oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertaimu, menyertai kita semuanya. Pagi ini lagi sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan permai,
membawa kita masuk dalam kekekalan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin. Ibadah selesai, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.